ikan naga cari enak banget. Lapar mati gue. Akhirnya bisa makan. Masakan gue ini, dewa kulit pun kalah. Apa? Nggak boleh selesai makan dulu baru hadapi ujian petir gaib? Dasar, main serobot aja. Ikan bakar gue. Ikan bakar apaan? Lu udah mati, cuma ada ramuan pelupa. Enggak, Mas Mbak, apa kalian? Salah orang? Ini gue loh. Tang Sangki, leluhur sekte gaib. Latihan 10.000 tahun, cuma satu ujian petir. Mana mungkin gue lenyap? Ini pasti ada yang salah. Siapa mas-mas lu? Jangan asal ngomong. Kami nggak terima suap. Di buku takdir udah jelas tercatat. Nyawa Tang Sangki yang diambil. Tangerki? Mata minus lu ke dokter sana. Aduh, Kalau salah ambil nyawa gimana? Sini. Pasti sakit banget ya? Mbak, lihat nih urusannya. Kita udah keluarga, jangan ribet-ribet. Nggak mau, deh. Soalnya tubuh fisik lu udah hancur, buat yang baru. Bisa ratusan tahun. Ratusan tahun nggak bisa makan enak. Nggak terima. Gue laporkan kalian. Waduh, gue ada ide bagus. Reinkarnasi. Gue jamin lu ke tempat enak, makanan enak di mana-mana. Dijamin, kekuatan tetap, makan minum aman. Diladenin pula. Makanan enak di mana-mana. Bohong aja deh. Aku sumpah, kalau aku bohong, mampus deh aku. Sumpah kejam banget. Kayaknya bener deh. Ya udah deh, soalnya leluhur sekte gaib ini juga udah lama gak keluar dari sini. Coba cek aja. Tunggu. Lu bilang tadi kalau Bong lu mati. Tapi kan lu udah mati. Masuk sana lu. Lu tunggu aja. Neror sendiri aja. Lu bilang Tang Sangki. Dia itu leluhur gunung gaib. Gimana kalau dia balik? Nuntut balas? Itu urusan 100 tahun lagi. Takut apa? Ayo, cabut nyawa selanjutnya. Dasar lu malaikat pencabut nyawa hitam, berani-beraninya nipu gue. Lu, siapa? Pura-pura lupa lagi ya. Hah, Diam. Wah, lumayan unik juga ya. Gak nyangka di dunia lain ada tempat kayak gini. Barang ini
Rapuh banget sih. Malaikat pencabut nyawa hitam, lu tunggu aja. Aku gak akan mau sama lu, nikahin lu cuma karena lu anak temen almarhum kakekku. Berani-beraninya racunin aku. Mau naik ke ranjangku lagi. Aku gak. Sanki, aku tahu kamu mencintainya. Aku nggak akan rebut dia darimu. Aku enggak. Tang Sanki. Kalau Kinyan sampai kenapa-kenapa, aku gak bakal lepasin kamu. Bukan aku. Si laki-laki brengsek ini, kalau kata anak sekarang, cuma 2 kata. Playboy. Kok pipiku sakit banget? Tadi kamu. Enak ya cerai, jadi bebas gitu. Cowok ganteng di luar, tinggal jentik aja. Siapa yang ngomong? Kayaknya di dunia ini, duit itu penting banget, banget. Mending minta duit lebih banyak dari si brengsek, baru gua cerai. Suara itu suara Tang Sanki, jangan-jangan. Aku bisa dengar isi hatinya? Berapa ya? Mending. 1 miliar. Beneran? Dapet nih, rugi banget. Sudah gua tanda tangani. Duitnya mana? 1 miliar loh. Kalau ukuran orang sini, 3 turunan juga nggak habis. Pantas pengen cerai, ternyata cuma ngincer duit. 1 miliar, cepetan kasih. Jing Chen, 1 miliar ini memang seharusnya kita berikan. Kinyan, kok kamu bisa kesini? Nggak apa-apa, cuma mau nengokin kamu. Ternyata, Sanki juga ada di sini. Ini loh, aku masak 8 jam baru jadi. 8 jam? Sekarang jam 11. Jangan-jangan dari jam 3 pagi udah bunuh ayam buat masak ini? Ayam apa sih yang susah banget dibunuhnya? Jing Chen, kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Gu Jingchen, aku lihat dari wajahmu, dahimu penuh berisi. Rahangmu tegas, hidungmu berdaging. Itu pertanda rezeki dan keberuntungan yang besar. Tapi, cuma bagian antara alis ini agak gelap, matamu ada urat merah. Jalanmu goyah, hari ini. Hari ini bakal ada musibah. Bukan sup biasa. Ini racun yang disamarkan. Kamu cuma iri aja sama keahlian Kinyan. Dia koki utama jamuan kenegaraan. Aku kasih dia pavilion cinta kasih. Setiap bulan bisa hasilkan untuk 10 juta. Jangan banyak omong. Uangnya mana? Jing Chen, jangan kasar gitu sama Sanki. Kinyan, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Mungkin Sanki emang gak suka minum sup. Rencananya mau menjual aku. Di depan Gu Jingchen. Ambil supnya dariku, terus pura-pura aku yang tumpahin. Terus bilang gak apa-apa. Gak mungkin. Kinyan mana mungkin orang yang punya pikiran licik kayak gitu. Sanki, sup bikinan tanganku sendiri. Coba kamu cicip. Aduh, Pikiran Tang Sanki. Ternyata beneran yang dia bilang. Fang Yuan. Pak Gu. Antar Kinyan ke rumah sakit, periksa tangannya. Tangannya jangan sampai kenapa-apa. 3 hari lagi. Kan ada kompetisi dewa masak. Baik, Nona Lu, silakan. Jing Chen, aku pengen sama kamu.
Kamu pergi dulu. Nanti aku nyusul. Perjanjian itu, Sanki udah tanda tangan belum? Gak usah buru-buru soal ini. Qingyan itu chef istana negara. Dulu kupikir dia mau berkorban masak buatku, tapi ternyata ada sisi lain yang gak ku ketahui. Dan anehnya, aku malah bisa dengar pikiran Tang Sangki. Ini bikin pusing. Harus kupelajari dulu situasinya. Bos, mana duitnya? Gak ada. Gu Jingchen, kasih aku uang. Barusan kan aku yang bantu elu hindari musibah berdarah. Aku, Gu Jingchen, gak pernah percaya tahayul atau setan-setan. Apalagi omongan tukang ramal palsu. Ayo, pulang. Kamu harus punya rasa hormat dan takut. Ini, alat gaib tempat ini, Naik. dulu, aku pengendali pedang terbang pertama di Gunung Gaib. Alat kecil kayak gini. Gak ada apa-apanya. Pasti bakal terpesona sama aku. Tang Sangki, lu ngapain? Turun sekarang. Oh. Gu Jingchen, aura hitam di keningmu makin parah. Dalam sejam bakal ada masalah. Kasih aku 2 juta. Aku bersih. Udah. Aku bilang gak percaya. Pak Gu, vaksinnya udah disuntik, tapi masih perlu suntikan lanjutan. Oh, Eh, ini benda lebih terang dari mutiaraku yang bersinar di malam hari. Tang Sangki, udah cukup. Mata gue mau buta. Sembunyikan itu. Nak, gak apa-apa? Bang, lu gak kenapa-napa kan? Dia mau kenapa? Cuma gigi anjingnya yang nyangkut di kakinya. Dia cuma keluar darah sedikit. Anjingnya yang lebih parah. Giginya copot. Gigi anjing. Nak, kaki lu sampai bisa ngecopotin gigi anjing. Bang, emang jagoan lu? Tang Sangki, kok lu masih belum kabur dari sini? Wajahnya seimbang. Pasti rezekinya bagus. Bu, dengerin gak tuh? Sayangnya, matanya terlalu jernih, otaknya terlalu bego. Terpikat sama om-om yang ngaku-ngaku profesor. Siapa yang nyangka, si om profesor itu identitasnya palsu. Sebenarnya cuma penipu uang. 2 kaki udah nyebar ke belasan cewek, keturunan aja gak ada. Tang Sangki, ulangin lagi omongan lu. Lepasin, lepasin. Udah. Nak, beneran ini? Dia beneran ngomong benar. Iya, beneran. Setidaknya buat sekarang. Kak, kenapa? Nak, gak apa-apa? Ada apa ini? Butuh bantuan gak? Hek, gue punya jimat kesejukan hati. Cuma jual 2.000 perak. Mau apa enggak? Ngasal aja lu. Mantap nih. Langit bumi, alam semesta, terkumpul di tubuhku. Shengnan, sudah baikan ya? 2.000. Bang Iwan, transfer aja ke rekening dia. oke. Wah, akhirnya ada uang. Gak nyangka, jimat paling gak guna ini. Ternyata harganya segini. Nanti gue gambar lagi banyak-banyak. Sanki, ini tipu-tipu apa sih? Gue ini leluhur sekte gaib. Masa tipu kamu? Masa sih tipu? Kamu tuh suami selingkuh pas kamu hamil. Lebih parah dari anakmu. Nanti hartamu bakal ditipu habis-habisan. Sampai nggak sisa. Akhirnya bunuh diri putus asa. Sekarang guzengan nggak ada. Bilangnya ke luar negeri. Sebenarnya lagi dipijat refleksi. Tapi soal dipijat atau enggak? Apa? Soal dipijat atau enggak? Ya pasti bukan cuma dipijat dong.
Kayaknya enak juga ya dipijat. Nanti kalau udah dapat uang lagi, gue mau balik. Berani-beraninya. Sumpah, gue beneran gak bohong. Apa? Aduh mama, tenang dulu. Tarik napas dalam-dalam. Aduh, tarik napas mama. Gue ada urusan, mau keluar dulu. Mau kemana? Jangan-jangan mau nganterin selingkuhan? Kalau emang ketahuan sama kamu, masa guzengan bisa sembunyi bertahun-tahun? Kalau sekarang pergi, jangankan cari bekas pijatan. Debu aja nggak bakal ketemu. Mama, Jingchen, gue dengar kakimu. Digigit anjing? Kamu gak apa-apa kan? Urusan itu, bisa nggak jangan dibahas lagi? Gak apa-apa, tapi tanganmu gimana? Tangannya gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Tanganmu jangan sampai kenapa-kenapa. 3 hari lagi kan ada kompetisi Dewa Masak di Pavilion Cinta. Nanti, kita berharap kamu atau Mama bisa menang gelar Dewa Masak, biar nama Pavilion Cinta Kasih kita terkenal sedunia. Betul. Pavilion Cinta Kasih ini warisan dari kakek. Dan sekarang udah ada yang nerusin. Untuk kompetisi ini, gue bakal ikut secara pribadi. Nanti, gue juga bakal ikut sebagai peserta. Kakek juga bakal datang secara pribadi. Dia bakal di depan semua orang. Serahin Pavilion Cinta Kasih ke tanganmu. Makasih tante. Tapi, kondisi kesehatan kakek kan agak kurang baik. Kinyan, kondisi kakek emang kurang baik. Tapi masih bisa gerak-gerak dikit. Lagian ini kan, kompetisi Dewa Masak 3 tahun sekali. Dia juga pengen ikut. Mama dapat ilmu warisan asli dari kakek, jadi juga pengen ikut. Tapi mau kamu yang menang, atau Mama yang menang, Mama pasti senang. Aku bakal persiapkan dengan baik-baik. Sanki kemarin di kantor. Maaf banget, di kantor? Ada masalah apa? Nona lu ini, jangan-jangan di kehidupan sebelumnya kamu seekor nyamuk? Sekarang ngomongnya berdengung-dengung terus. Sanki, aku Tang Sanki. Kamu kok ngomong sama Kinyan kayak gitu sih? Kalau dia nyamuk, kamu tuh babi. Lihat aja penampilanmu, mirip banget cewek kampungan. Cuma serangan pribadi gitu doang mau ngerusak mood gue? Cantik sekarang, tapi nanti ditipu cowok itu. Dibawa ke pelosok, malah bunuh diri dan rusak wajah. Mukanya bengkak kayak kepala babi. Kebetulan lu Kinyan juga ikut-ikutan nolongin si cowok. Ikut nutupin rahasianya. Kakak itu nggak ada apa-apa. Kinyan, menurutku mending kamu fokus aja ke Pavilion Cinta Kasih buat latihan masak, itu yang lebih penting. Besok aku ke Pavilion Cinta Kasih lihat persiapan. Aneh, kok sikap mereka ke aku? Seperti beda ya sama yang dulu. Sebenarnya aku datang hari ini ada satu hal lagi, Tante. Ini aku beli dari teman di luar negeri yang ahli kecantikan. Buat perawatan wajah. Efek lifting dan mengencangkan kulitnya bagus banget. Aromanya wangi bunga sedap malam, lembut dan gampang dipakai. Iya ya, wanginya enak. Olesin ini ke muka Hua Meilan. Aku mau dia gak bisa ikut kompetisi Dewa Masak. Dia cuma anaknya. Wow, si Kolidas itu. Apa yang perlu ditakutin? Kemampuan masaknya sekarang. Bahkan kalah sama aku. Diam. Dulu dia dijuluki koki cilik, cuma karena nikah aja. Kamu pikir kamu bakal ada kesempatan? Krim perawatan ini beneran bisa bikin wajah rusak? Gimana kalau ketahuan komposisinya bermasalah? Santai aja. Cuma butuh 3 menit buat bikin wajahnya gampang iritasi. 10 menit udah menguap. Mau diperiksa di rumah sakit sekalipun. Cuma bakal ketahuan sebagai krim perawatan biasa. Serahin aja ke aku. Waduh wanginya. Coba dong. Tunggu dulu. Sanki, kamu juga mau coba? Ini ada masalah, jangan jolesin. Kalau jolesin, wajahmu bisa melepuh dan gak bisa ikut kompetisi Dewa Masak. Apa? Kang Sanki, jangan ngomong sembarangan. Kinyan itu pacar adikku. Masa ya dia mau ngerjain ibuku? Sanki, aku tahu. Jingchen suka sama aku. Makanya kamu selalu nggak suka sama aku. Tapi kamu gak boleh fitnah aku, dong? Tang Sanki, kita belum cerai. Tapi sebentar lagi. Kamu gak bisa asal nuduh. Kinyan tanpa bukti. Dia bukan tipe wanita jahat yang menjijikan. Coba diolesin, pasti adem. Tang Sanki, aku peringatin kamu. Simpan niat busukmu itu. Walaupun kamu masih cinta aku gak akan pernah lirik kamu lagi.
Aku cinta kamu? Gila kali aku. Tante, mana mungkin aku mau ngerjain tante? MA, kamu percaya dia atau aku? Kinyan, sayang, dia teman dekatku, loh. Lagi pula dia baik banget. Aku yakin dia gak bakal ngerjain aku. Tante, aku tahu tante pasti percaya sama aku. Tapi, aku juga bisa ngerti perasaan Sanki. Dia biasanya susah payah deketin tante, tapi tante gak suka. Apalagi ngasih hadiah ke tante. Sanki cuma iri sama aku, makanya dia fitnah aku. Aku ngerti, kok. Aku gak marah. Aku iri sama kamu? Dasar cewek licik. Tang Sanki, kamu? Kasih sini, cepetan. Tang Sanki, kamu ngapain? Tadi bilang ini aman, kan? Aku mau bantu tante perawatan wajah. Kenapa? Jangan ngelak. Jangan. Kalau kena, wajahku bisa rusak. Kembali sini. Nona lu mau kabur aja. Gimana ini? Dia masih bisa ngalahin kita gitu? Jangan-jangan beneran? Aduh. Rambutku. Kamu ini. Wah, perang cewek nih. Jingchen, gue tipe orang yang gengsinya tinggi banget. Tang Sanki dia. Kinyan. Kalau nggak cari alasan kabur sekarang, muka lu bisa-bisa meleleh. Kok nggak kejar lagi? Kejar dong, tangkap tuh orang. Pacaran, nikah, bangkrut, terus mati mengenaskan. Kejar sana. Fang Yuan. Suruh orang jagain Kinyan. Cepetan. Shengnan, menurut lu gimana? Ya gue lihat aja berdiri gini. Bro, menurut lu gimana soal ini? Kinyan kayaknya gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Kalau emang ada masalah, nanti di kompetisi Dewa Masak 3 hari lagi. Pasti kelihatan. Udah malam, gue tolerir lu sekali lagi. Cepetan naik, tidur. Terus lu, Aduh, jangan. bangsat. Cepat minggat. Gue mau sendiriin kasur ini. Gue capek malam ini, mau istirahat di rumah aja. Pergi sana. Tunggu dulu. Bu, si Tang Sanki ini kayaknya ada yang aneh. Gimana menurut ibu? Muka ini bisa diperbaiki pakai jimat awet muda. Nanti gue gambar jimatnya. Tang Sanki, lu pingsan di dalam ya? Mati. Dasar lu. Tapi matanya lumayan cantik sih. Cowok ini juga gak ganteng-ganteng amat. Malah kalah sama pelayan di rumah bordil dulu. Lihat diri lu sendiri. Mana ada lagi cewek-ceweknya? Dandan aja gak, berantakan terus. Mana bisa dibandingin sama Kinyan? Gue emang gak bisa ngalahin dia. Jangan-jangan kata-kata tadi nyakitin dia? Walaupun gue gak suka dia, tapi dia cucu satu-satunya teman lama kakek. Lagi pula, dia juga gak jelek-jelek amat sih. Cuma emang gak peduli penampilan aja. Nih, 100 juta. Mau beli apa beli aja sendiri. Anggap aja ganti rugi buat lu. Makasih banget ya.
Lu emang orang baik banget. Baru nyadar sekarang? Pengen makan ikan bakar? Cepetan, pasti dapat. Ikan bakarnya gak lewat gitu. Katanya di sini banyak makanan enak, tipu semua. Aduh, kue kembangnya, kue persiknya, kue aprikotnya, kue koreanya, kue talasnya, domba kukus, telapak beruang kukus, ekor rusa kukus, bebek panggang, ayam muda, angsa, babi rebus, daging kering, sosis. Lapar banget. Makan aja sana, jangan banyak omong. Gue kan gak ngomong. Cowok ini gila lagi. Sekarang juga belikan aku semua kue di kota ini. Bebek, ayam, angsa, udang panggang. Domba kukus juga beli semua. Kalau cakar beruang kukus? Makan cakar beruang itu melanggar hukum. Pelan-pelan, nggak ada yang rebutin kok. Cepetan, cepetan. Gimana? Lihat dirimu, mana ada cewek yang kayak gini? Enak banget. Malaikat pencabut nyawa hitam gak bohong. Malaikat pencabut nyawa hitam. Langsung ke otaknya. Ada masalah ya? Mending luangin waktu. Periksa ke dokter. Ini apa sih? Udang karang, dulu kan kesukaanmu. Nggak inget? Nggak enak. Apa mungkin seseorang bisa berubah sebesar ini? Jangan-jangan dia bukan Tang Sanki? Perhatiin ya, aku ajarin caranya buka. Enak. Aku bukain lagi satu, lihat baik-baik. Kenyang. Tidur. Fang Yuan, Pulang kerja. bayar buka kulit udang dulu sebelum dikirim. Pulang sana. Udang karang yang udah dikupasin kulitnya kan mahal, minimal 10.000 sepotong. Kasih dia 20.000, suruh dia kupasin yang rapi. Siap, bos. Mulai hari ini, aku Fang Yuan. Punya julukan baru, profesi jagoan kupas udang. Nona muda, bangun aja kalau udah bangun. Tuan muda dan yang lain udah pergi ke pavilion cinta kasih. Mereka mau cek semua fasilitas untuk kompetisi dewa masak. Wajahnya kayak setan gini, masih aja nggak mau cerai dari tuan muda. Nggak punya malu banget sih. Kalau kamu berhenti jadi tukang gosip, segelnya bakal lepas sendiri. Tapi wajahmu ini bener-bener jelek banget ya. Hah? Jimat awet muda ini gampang bikinnya. Sudah, aku bikin satu aja deh. Tolong,
Ambilin aku semangkok air. Lumpur, banyak lumpur. Bahan-bahan dan tempatnya udah siap semua. Tinggal nunggu kompetisi Dewa Masak 2 hari lagi. Kinyan persiapannya bagus. Bu, wajah Kinyan kayaknya nggak kenapa-kenapa tuh. Kak Shengnan, yang nggak berbuat salah. Nggak takut setan. Untung ada penawarnya, kalau nggak, bisa hancur. Siapa yang berani rusak papan nama Pavilion Cinta Kasih Keluarga Gu? Itu Yu Cucu dari Pavilion Phoenix. Buat apa dia kesini? Kompetisi Dewa Masak tadinya mau di Pavilion Phoenix mereka. Kayaknya dia datang buat cari gara-gara nih. Yang berdiri di samping kiri kanannya itu orang-orang jagoan. Yu Cucu. Pavilion Phoenix udah kalah seleksi, masih datang buat apa? Pavilion Cinta Kasih cuma tempat sampah, nggak layak. Jujur aja, aku datang hari ini cuma buat ngambil alih tempat kompetisi Dewa Masak. Kalian udah kalah, kompetisi udah mulai. Kamu cuma datang buat onar. Terus gimana? Iya, aku Yu Cucu. Mau tantang kalian lagi. Kalau kalian kalah, hak penyelenggaraan kompetisi harus diserahkan ke Pavilion Phoenix. Gimana? Kalau kamu yang kalah, Kalau aku yang kalah, Pavilion Phoenix aku serahkan sepenuhnya. Kinyan, kamu yakin bisa? Soal masak-memasak, aku cukup percaya diri. Oke. Aku terima tantanganmu. Kamu sih Gu, kenapa sombong banget sih? Siapa bilang mau adu masak sama kamu? Sampah? Berani-beraninya. Mau tanding apa dong? Ya tentunya tanding fisik, soal kekuatan. Bos Gu, Yu Cucu dulu di luar negeri. Menang banyak gelar juara turnamen karate. Kami kira dia mau adu masak-memasak. Dia ternyata mau adu jotos-jotosan. Santai aja, bro, ajaib aja sama dia. Bodyguard kita, kan mantan tentara bayaran luar negeri semua, gak usah takut. Mbak Yu. Dulu tentara bayaran, kekuatannya ngeri. Gak usah nantang, deh. Si Yu Cucu ini, dia gak bakal mau pergi, nak. Oke, gue terima tantangan lo. Lo yang maju. Lu yang jalan. Baju yang ini lumayan juga. Cocok banget sama selera gue. 5 unsur berkumpul di tubuhku. Perintah. Pelacakan ribuan mil. Jadi ini Pavilion Cinta Kasih? Lu tukang bersih-bersih baru ya? Tukang bersih-bersih? Gue. Di dalam aula lagi ada yang ribut, jangan masuk sana. Sapu-sapu di tempat lain. Ada keributan di aula? Gu Jingchen kenapa nih? Kalau dia kenapa-kenapa, siapa yang bakal bayar gue? Baiklah, Ronde pertama kalah. Ronde kedua mau kirim siapa? tentu saja gue sendiri yang turun tangan. Bos Gu, kekuatan Yu Cucu. Benar-benar tak terukur. Tapi ya, baru dicoba baru tahu. Masih kuat? Tenang aja, Bos Gu. Cuma cewek kecil kok. Wah, posenya keren juga tuh. Kamu nggak fair.
Belum ada aba-aba mulai. Cuma sampah yang perlu aba-aba mulai. Keluarga Gu, kali ini kalian kalah. Siapa yang maju di ronde terakhir? Ah, lupakan. Biar aku nggak dibilang ngebully. Gimana kalau ada yang bisa kalahkan aku? Keterlaluan. Aku yang maju. Ayo sekalian serang aku. Yu cucu. Nona. Kasih jalan, kasih kesempatan, dong. Kamu siapa? Ini siapa? Kok belum pernah lihat? Aku juga nggak kenal. Tukang bersih-bersih kali ya? Pegang pel lagi. Nggak tahu. Bukan orang pavilion, pergi. Nona, dari wajahmu. Aura keberuntungan tapi aura kematian adalah puncak kejayaanmu. Tapi kalau salah pilih jalan, masa tuamu bakal sengsara. Dia ini siapa sih? Kok bisa tahu aku? Sekarang, bawa orangmu pergi. Lain waktu, bawa uang tebusan cari aku. Aku mau bantu. Selesaikan masalah kecil ini. Bualan. Suara ini? Kok kayak pernah dengar ya? Tang Sanki. Identitasku terungkap secepat ini? Entah kamu Tang Sanki atau Wang Erba. Siapapun kamu, minggir. Atau jangan salahkan aku. Bukan aku yang mau mulai, tapi lawan yang mau mulai. Nggak mau berantem sama orang luar. Jangan paksa aku. Aku, Tang Sanki, baru saja resmi jadi karyawan bagian kebersihan di Paviliun Cinta Kasih. Jadi, sekarang aku juga anggota Paviliun Cinta Kasih. Tang Sanki, jangan main-main. Cepat ke sini. Ayo, kalau berani. Karena kamu cari mati, jangan salahkan aku. Kekuatan kaki Nona Tang ternyata lebih kuat daripada Yu Cucu. Wah, dia malah mengalahkan Yu Cucu. Dengan jurus Yu Cucu sendiri. Anak ini memang luar biasa. Jurus andalan Yu Cucu dipelajari secepat itu? Bos, istri Anda hebat sekali, tidak tahu ya? Tang Sanki, masih ada berapa banyak yang tidak ku ketahui tentangmu? Jing Chen, Tang Sanki. Dia kok aneh ya? Dulu kakeknya teman seperjuangan kakekku. Cuma belum pernah ada kesempatan pakai aja. Mau lagi. Berani menghinaku? Kau cari mati. Tang Sanki. Aku di sini. Tak disangka, ternyata dia bukan cuma sampah. Dulu terlalu benci padanya, tak pernah kasih kesempatan. Kedepannya bisa aku perhatikan lebih. Tang Sanki, dia orang Paviliun Cinta Kasih. Jangan keterlaluan. Oh ya? Berani menghinaku? Kamu yang mulai. Gu Jingchen, aku sudah selesaikan masalah besar ini. Ada uang?
Ada. Wah, kamu baik dan kaya. Tunggu aku dapat uang banyak. Langsung kabur. Uangnya dicicil dulu. Bu Jingchen, mau memplang ya? Berani menghinaku di depan umum? Aku harus buka topengmu. Lihat. Hati-hati. Wajahmu. Aku nggak apa-apa. Sanki. Duh, Gusti. Cepetan bilang. Ini di mana sih lu operasi plastik? Rekomendasiin dong kliniknya. Wajahku. Jimat awet muda. Bu, kalau ibu mau, aku juga bisa kasih ibu 1. Tapi tetap harus bayar ya. 2000. Hang. 1000. Deal. Bu, kok plan banget sih? Kok cepet banget ngalah sama dia? Dia kan aneh aja itu? Aneh apanya? Ini jelas-jelas Gusti yang turun ke bumi. Kedepannya, rawat dia baik-baik, denger nggak? Oke. Tang Sanki. Kemarin malam lu operasi plastik ya? Aku lebih cantik darimu, lu nggak perlu minder. Sialan. Tang Sanki pakai cara apa sih? Bisa jadi secantik itu? Apa selama ini dia sengaja berantakan? Tang Sanki, walaupun lu udah jadi cantik, tapi yang Jingchen cintai tetaplah aku. Aku minta maaf ya, udah merebut orang yang lu cintai. Ada apa? Duit dong. Fang Yuan, transfer 200.000 ke dia. 200.000 pasti lebih banyak dari 2.000. Banyak makanan enak. Gu Jingchen, kali ini lu menang. Kita ketemu lagi di kompetisi Dewa Masak. Ayo kita pergi. Yu cucu. Apa lu lupa sama sesuatu? Taruhannya kalau kalah, jadi pavilion Feng Ming harus lu serahkan. Lu tahu lu ngomong apa nggak? Kalau aja hari ini nggak ada dia, lu udah kalah sama aku. Hubungan kalian berdua apa sih? Berani-beraninya minta pavilion Feng Ming dariku. Lu penasaran hubungan kita apa? Dia istriku. Cukup? Dia si jelek itu? Dasar bego. Lu ngomongnya kasar banget. Lu panggil aku apa? Bego. Lu. Gimana, Non? Kami dari Pavilion Cinta Kasih tak mau kalah. Malam ini juga. Kirim aja perjanjian pengalihan saham ke mereka. Ayo, kita pergi. Bagus. Pavilion Cinta Kasih dan tetangganya ini kan memang rival lama, selalu saling sikut. Kali ini, pasti bikin mereka ketar-ketir. Nanti, 3 hari lagi, di kompetisi Dewa Masak, entah ibu yang menang, atau Kingan yang menang, pasti bikin Pavilion Cinta Kasih makin tenar. Kompetisi Dewa Masak? Ada hadiah uangnya? Dewa Masak ini hadiahnya sampai 100 juta, loh. Beneran? Boleh ikut gak? Sanki, kamu bisa masak gak sih? Sanki, masakanmu kan udah pernah kita coba, biasa aja rasanya. Kalau ikut kompetisi Dewa Masak, jangan-jangan kamu. Kamu cantiknya kalah, masaknya juga kalah. Emang ada apa sih yang kamu punya? Ada satu hal yang kamu hebat. Haha. Anjing ngomong sambil ekor dijepit, kamu ngomong sambil suara dijepit. Iya kan, Jingchen? Kompetisi Dewa Masak ini bukan main-main. Kalau beneran dia ikut, pasti babak pertama langsung tersingkir. Mau jadi bahan ketawaan orang aja? Kalau dia mau coba-coba, biarin aja dia coba. Uang 100 juta. Jingchen, dia. Jingchen bener. Sanki mau iseng, biarin aja dia iseng. Pak, kondisi bapak kan lagi gak fit, kok malah datang sendiri? Kalau gue gak datang, mana tahu Pavilion Cinta Kasih. Berani-beraninya kayak gini. Tenang aja. Sanki udah selesain semuanya. Sanki, kakek udah salah sama kamu. Wajah seluruh keluarga ini memang bagus semua. Tapi, kakek ini wajibnya panjang umur. Tapi keningnya, ada aura kematian yang melingkupi? Kamu bisa selamatkan kakek? Meilan, kamu denger gak tadi? Jingchen, kondisi kakekmu memang selalu kurang baik. Bagaimana mungkin bisa menyembuhkan kakekmu? Pergi sana, dasar. Kakek, ayo kita pulang dulu.
Baik-baik. Jing Chen. Kinyan, kompetisi Dewa Masak akan dimulai beberapa hari lagi. Aku yakin kamu bisa menang juara pertama. 2 hari ini kamu perbanyak latihan. Sialan Tang Sanki. Sudah kau tantang kesabaranku, masih mau ikut lomba? Mimpi kali, kau. Halo? Orang yang kau cari malah bikin pavilion Feng Ming kalah. Malu-maluin banget. Bantuin aku urus satu hal. Oke. Urusan ini serahkan saja padaku. Maaf, aku gagal. Dasar sampah. Hal kecil aja nggak becus. Maaf, aku gagal. Sampah. Hal kecil aja nggak becus. Aneh, aku sudah selidiki dia. Bodyguardnya sehebat apapun, seharusnya nggak bisa mengalahkanmu. Aku juga nggak tahu, tiba-tiba muncul satu orang. Tang Sanki. Istri jelek Gu Jingchen itu. Dia terlalu hebat, aku nggak bisa melawannya. Menarik. Lu Qingyan kalah sama dia. Kau juga kalah sama dia. Menarik, terlalu menarik. Seru banget. Aku mau lihat sendiri. Sehebat apa sih dirimu sebenarnya? Aduh. C. Dek, kalau ada masalah bilang aja, kenapa geleng-geleng kepala? Lalu mengeluh terus? Bikin orang merinding. Orang tua takut dokter geleng kepala. Kakek, mulai kapan badan kakek? Mulai tidak normal? Sudah 5-6 tahun lah. Iya, saya merawat kakek sudah 6 tahun. Badan kakek pernah ketahuan kanker atau penyakit serius lainnya. Tapi tiba-tiba saja kesehatannya menurun drastis. Terutama tahun ini. Kondisi ayah dia. Normal saja? Karena sebenarnya kondisi kakek bukan sakit alami, melainkan ada yang pakai cara kotor. Cara apa? Ilmu hitam. Apa? Ilmu hitam? Wah, adik, istri kamu akhir-akhir ini kok aneh-aneh ya? Jangan nakut-nakutin aku. Percaya sains saja. Takut apa? Gimana? Ketahuan apa? Kamar ini lebih besar dari kamarku. Kakek, pinjam darah sedikit ya. Setelah berdarah, tereskan di kertas jimat ini, aku bantu. Biar aku saja, kamu kesat tangannya. Jangan sampai lukanya dalam, sini kakek. Waduh, dasar bocah. Mau bunuh kakek ya? Sanki minta darahnya, kek. Aku, kek, cuma butuh sedikit aja. Setetes darah kecil gitu. Luka kakek ini. Nanti harus banyak-banyak makan makanan bergizi, ya. Lah, ngomongnya dari tadi dong. Mama. Tanya dari awal dong. Sanki, kamu lagi ngapain sih? Semesta tunduk pada perintahku. Kun. Ketemu. Lihat. Ini dia biang kerok yang bikin kakek sakit. Nah. Ini cuma bonsai. Ini hadiah dari Gu Zhengan. Justru hadiah dari si brengsek selingkuh itu yang paling bahaya. Masa iya keluarga Gu bisa hancur berantakan gitu aja? Ini. Ayolah, ayah, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Bonsai doang, bahaya apanya sih? Betul, Tang Sanki. Kamu nggak bisa asal tunjuk barang terus bohongin kita. Tadi gerakan-gerakanmu kayaknya keren banget. Jangan-jangan cuma tipu-tipu doang? Aku, Tang Sanki, nggak pernah bohong. Kayaknya dulu aku suka nipu ikan naga di laut deh. Lihat aja nanti buktinya.
Ini. Ini trik jahat, awalnya. Kamu cuma merasa ada masalah kecil, tapi lama-lama bakal jadi bencana besar. Lihat, kakek. Tulisan tanggal lahir di sini udah merah sebagian besar. Kalau bagian ini merah semua, kakek, kau mati sia-sia. Ini juga dari Gusengan. Yang dikasih ke aku 6 tahun lalu. Dihitung waktunya pas banget. Tak kusangka, suami Hua Meilan. Ternyata bajingan tak tahu malu. Gak mungkin, Bu. Papa gak ada alasan buat gini. Rumah dan tata letak kalian udah aku periksa semua. Naga hijau menekan macan putih, makanya di keluarga ini perempuan lebih kuat. Betul. Grup perusahaanku dulunya hampir bangkrut. Aku yang keluarin 10 juta, bantu grupku bangkit lagi. Setelah keluarga membaik, aku udah gak campur tangan lagi dalam urusan perusahaan. Bu, di grup perusahaanku, kau punya 20% saham. Aku 30, Papa cuma 20. Meilan, Gusengan ini pengen rebut kepemilikan penuh grup perusahaan Gu. Kakek lumayan pintar, tapi sayangnya saham yang Guzengan dapat dikasih semua ke anak haramnya, terus dia bakal bikin sandiwara buat nipu saham Hua Meilan. Akhirnya, kartu member salon kecantikan aja dia gak sanggup isi ulang. Terus Gu Shengnan moto percaya papanya gak akan sekejam itu. Tapi setelah dapat kendali penuh grup Gu, langsung mau paksa Gu Shengnan kawin kontrak buat cari duit. Gu Shengnan malah ngira hubungannya sama profesor gadungan itu baik, mau kabur dari pernikahan. Malah dihianati dan dijual. Kasihan banget. Bangsat, tunggu aja nasibmu. Sanki itu, apa kakek masih bisa disembuhin? Kalau aku kerja, harus dibayar. Itu aturan. Asal kakek bisa sembuh, berapapun aku bayar. Oke, kalau gitu. 30 juta. Aku bayar kalau kakek udah sembuh. 30 juta? Nggak jauh beda, cuma naik 10 juta. Seharusnya nggak terlalu mahal ya, 30 juta? Hah? Aku Tang Sanki kaya mendadak. Tunggu sebentar, biar dia selesai ngomong. Waktunya udah habis. Sanki, kamu yakin berapa persen? Beneran bisa sembuhin? Penyakit kakek, cuma perlu ditusuk jarum beberapa kali. Terus minum pil ajaib lentur, pasti langsung sembuh. Tapi jarum kamu siapa yang tahan? Titik aku puntur di boneka jerami tadi. Semua harus aku tusuk. Tenang, Bu, aku tahu batas. Tunggu dulu. Dek, aku ngerasa nggak lama lagi mati. Mungkin itu bagus. Paling nggak, aku perginya dengan tenang. Kakek, percaya sama aku. Aku percaya. Ayah? Ayo, bantu aku berdiri. Baik, kakek, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Wah, Ayah, luar biasa. Bapak bisa berdiri jalan lagi. jujur aja si Sanki ini emang jago banget. Pak, Sanki bilang, penyakit Bapak masih perlu minum obat lagi. Baru bisa sembuh. Obat ini harus diminum pelan-pelan, ya? Pelan-pelan apaan? Pelan-pelan. Selama bertahun-tahun ini, Bapak udah minum obat berapa banyak sih? Bola basket kok ada yang hitam semua begini? Kakek, ini versi inovasi saya, pil ajaib lentur. Kakek minum pelan-pelan saja. Pak, hati-hati jalannya. Bu, beberapa hari lagi kan ada kompetisi Dewa Masak. Bagaimana dengan Bapak? Meilan, dulu kan aku udah nggak setuju kalian berdua. Sekarang lihat nih, si Gu itu benar-benar bajingan. Pak, aku juga nggak nyangka dia berani bohongin aku. Nanti setelah aku selidiki tuntas, kalau dia benar-benar selingkuh. Bapak tenang, hakku takkan kuserahkan padanya. Reputasi Paviliun Cinta Kasih yang terpenting. Aku sudah tua. Saham Paviliun Cinta Kasih ini sudah aku berikan ke kamu dan Jingchen. Kalau Qingyan kali ini bisa menang juara di kompetisi, aku juga nggak keberatan kalau dia yang ngejalanin bisnis ke depannya. Resep rahasia spesial.
Gus Hengan, kompetisi Dewa Masak. Kalau kamu nggak segera balik, aku nggak bakal lupa sama kamu. Sayang, halo? Halo? Pak Gu, Pak Gu apaan sih? Sayang, pesan tiket pesawat ke Indonesia untukku. Rahasia ya. kompetisi Dewa Masak ke-12 diadakan di Pavilion Cinta Kasih. Ada total 6 peserta yang ikut kompetisi kali ini. Juara pertamanya, bukan cuma dapat gelar Dewa Masak, tapi juga hadiah uang jutaan. Siapa yang akan jadi juaranya? Selain itu, kami juga mengundang 3 juri. Pertama, pemenang kompetisi Dewa Masak edisi ke-8, Leon. Baik, Wah, ternyata Leon. Dengar-dengar, dulu dia pernah patah tangannya demi selamatkan seorang anak kecil. Sejak itu dia nggak pernah masak lagi. iya sayang banget. Kalau enggak, pasti dia ikut kompetisi Dewa Masak. Dia pasti bakal ikut. Juri kedua adalah kritikus kuliner terkenal dari luar negeri, Ibu Feyouna. Wah, aku tahu dia. Penggemarnya tuh ada di seluruh dunia. Tapi penilaiannya terkenal super ketat dan nyinyir banget. Katanya ada 3 juri, yang satu lagi mana? Ya nih, yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah pemenang. Dari edisi pertama sampai ke-5 kompetisi Dewa Masak. Mari kita sambut Guru Hua Wenhong. Astaga, ternyata Bapak Hua Wenhong sendiri. Dia kan juara bertahan 5 kali berturut-turut. Pavilion Cinta Kasih ini juga dia yang berikan. Nggak nyangka, dia juga jadi juri hari ini. Ngomong-ngomong, anak perempuannya juga ikut lomba ini loh. Jangan-jangan nanti ada yang ngomongin soal nepotisme. Ah, kamu nggak ngerti deh. Nama Hua Wenhong aja udah terkenal banget di dunia kuliner. Dia terkenal, sangat adil dan jujur. Selain itu, kami juga mengundang 20 penonton biasa untuk masuk ke arena dan ikut voting. Agar benar-benar adil, transparan, dan terbuka untuk umum. Sekarang, mari kita sambut ke-6 kontestan masuk ke arena. Wah, 1 juta. 1 juta. Hua Meilan, aku tahu. Pavilion Cinta Kasih sukses berkat dia. Yang di belakang, Lu Qingyan. Katanya dia penerus Pavilion Cinta Kasih. Yang di belakang itu, Luke, kompetisi Dewa Masak sebelumnya. Dia juga ikut kan? Dapat juara 2. Cuma selisih 0,1 poin dari juara 1. Soyu juga datang. Nilainya di kompetisi sebelumnya. Sama kayak Lu, juara 2 juga. Ling He? Aku nggak pernah dengar. Terus yang terakhir itu, namanya apa ya? Tang San Qi. Wajahnya asing. Tang San Qi itu cantik banget ya. Pasti cuma jadi pajangan, ikut-ikutan aja. Ling He sama Zhou Yu itu. Pernah dengar? Mungkin jago siluman kali. Sebelumnya nggak ada yang kenal. Sepupuku, Wah, kamu tahu balik juga. Kemana aja kamu selama ini? bisnis luar negeri, harus aku urus sendiri. Aku nggak kayak kamu. Ayahmu ini sibuk banget. Kompetisi 3 babak, total skor tertinggi menang. Babak pertama, teknik mengiris. Waktu 20 menit. Kompetisi dimulai. Wah, ada babak mengiris juga? Lagi milih apa? Hei, kamu deh. Akan kubuat kamu sadar, kamu pecundang. Ayo, kita duduk di sana nonton. Kamu bilang istri jelekmu itu juga datang, kan? Mana orangnya? Itu tuh di sana. Mana? Nah, yang paling sok-sokan itu. Wajahnya. Istri jelek apaan? Dia namanya Tang San Qi, istri saya. Tang San Qi ini keren banget ya. Lihat gayanya, kayak artis papan atas. Gerakan cuma buat gaya doang. Lihat tuh Hua Meilan. Dia motong tahu di atas tangannya. Ya ampun, Ling He juga lagi mengukir. Lobaknya jadi hidup kayak asli. Astaga, dalam waktu sekejap ikan melompat itu. Dia bisa bersihin semua sisiknya. Tang San Qi ini cuma ngiris ikan aja. Tekniknya masih kaku kayak pemula. Tapi Lu Qingyan, kok kayaknya ada aura dewa masak ya? OMG, dia luar biasa. Hitung mundur 5 menit.
Tang Sanki, kita lagi adu ketajaman pisau nih. Irisan ikannya kebangetan tebelnya. Mana ada yang lebih tebal dari muka kamu? Sanki, semua orang bisa lihat. Kamu ikut lomba cuma buat numpang nama. Buat apa sih? Kalau di babak pertama langsung tersingkir. Yang malukan keluargaku. Terus, urusan lo apa? Sanki, kadang-kadang kamu harus nerima nasib. Hal yang gak bisa kamu dapat, selamanya gak akan bisa. Seperti cinta Jingchen. Hatinya cuma untuk aku dan kamu. Cuma bakal dapat surat cerai. Presenter, saya mau lapor. Tang Sanki, mau lapor apa? Lapor dia ganggu saya. Suaranya dibuat-buat di kuping saya. Kirain dulu, bikin anak saya gerak. Tang Sanki, peserta Lukinyan, tolong jangan terus-menerus mengganggu peserta lain. Tang Sanki ini lumayan lucu juga, ya. Kelihatannya nggak mau didikte, tapi soal teknik pisau. Apa benar sebelumnya mau serahkan pavilion cinta kasih ke Lukinyan? Keputusannya tepat apa ya? Hitung mundur 5 detik. 5, 4, 3, 2. Tang Sanki, kamu selalu bikin kaget. Kompetisi Dewa Masa kali ini juga, kan? Waktunya habis. Tolong semua peserta tunjukkan karya kalian. Tahu ini dipotong halus banget, tapi nggak putus-putus. Kayak bunga putih yang mekar, emang bagus sih. Kentang dan tahu di babak ini, kayaknya ibu kita aman deh. Lingsu, sepupumu juga jago nih. Ling Hi bisa motong wortel sempurna kayak gini. Tapi dia sama Yoyu seimbang kekuatannya. Cuma main-main anak kecil, nggak ada apa-apanya dibanding King Yan. Irisan ikannya lebih tipis dari sashimi restoran bintang 7. Baris ini kosong karena jawab lanjutan di baris 977. Peserta terakhir, Tang Sanki. Sanki, iris ikannya setebal gini, rasanya pasti nggak enak. Babak ini kan tes ketajaman pisau, bukan soal rasa. Sok jago lu. Silakan para juri memberikan nilai. Tunggu dulu. Tang Sanki, jangan-jangan mau nyerah? Babak ini memang tes ketajaman pisau, tapi aku belum tunjukin keahlian motongku yang sebenarnya. Ini bukan karyamu? Tentu saja bukan. Ini baru karya asliku. Nggak mungkin. Ajaib, benar-benar ajaib. Bagus. Gimana bisa? Ikan yang badannya udah nggak ada ini masih hidup? Ikan kayak gini cuma ada di cerita. Pisaunya gesit banget. Ikan ini belum sadar kalau udah mati. Ototnya masih bergerak. Bikin ikan ini merasa masih hidup. Teknik ini, 40 tahun lalu ada seorang master. Pernah tunjukin. Tapi waktu itu, ikannya cuma bertahan sekitar semenit udah mati. Tapi ikan Sanki ini, lihat. Udah 3 menit. Masih berenang. Ajaib, sungguh mukjizat. Selalu ada yang lebih hebat. Mungkin cuma bisa coba lagi tahun depan. Nilai sekarang. Babak pertama, setelah menghapus nilai tertinggi. Hua Melan 9 poin, Luke 8 poin. Yoyu 7 poin, Ling Hi 8.5 poin. Lu Qingyan 9 poin. Tang Sanki? Sanki dapat 10 poin. Gimana, Mbak? Adik ipar lo bagus kan? Wah, sok pamer banget. Ronde kedua. Bikin kaldu, waktu cuma sejam. Kompetisi dimulai. Bikin kaldu? Poin mudah buat pavilion cinta kasih. Kaldu bikinan Lukinyan tuh. Beneran nggak ada lawannya. Luke sama Zhou Yu di kompetisi kemarin soal kaldu. Dapat nilai tertinggi loh. Nah, yang lain gimana ya? Lihat kan, bro? Ini nggak kayak kompetisi dewa masak. Ini lebih kayak kontes kecantikan. Lihat tuh tatapan Lukinyan. Kayaknya dia pengen banget melahap lo. Jangan ngomong sembarangan. Aku sama dia aja nggak pernah pelukan. Masa sih? Dulu kan Lukinyan kena kanker. Dia pergi berobat ke luar negeri, lalu kembali cari lo. Terus kalian berdua nggak pernah pelukan sama sekali? Masa depan tuh, siapa yang tahu? Sanki, pasti lo bisa bikin kejutan. Tang Sanki, aku udah kirimin lo tabung gas yang isinya cuma dikit. Aku pengen lihat lo bisa lewatin ronde kedua ini gimana? Oke. Lo lagi ya?
Hah, cuma kesulitan segini doang. Mau ngalahin aku? Bro, kompor gas Sanki kok apinya mati? Sanki, gimana kalau lo? Santai. Berani rebut 1 juta gue? Mimpi. Alam semesta, 5 unsur terkumpul dalam tubuhku. Perintah. Talisman api, pergilah. Makanan yang kubuat ini, jangan bilang manusia biasa seperti kalian. Para leluhur di Gunung Gaib pun sembunyi-sembunyi berebut. Pengen banget coba rasain. Cuma sup doang kok. Jangan dikira bikin kaldu ini gampang ya, tapi sebenarnya, urutan masukin bahan-bahannya ke panci, sama api dan waktunya, itu semua sangat penting. Sup di Tiongkok enak-enak, tapi aku selalu merasa belum nemu yang benar-benar bikin aku takjub. Feyo Una, mungkin hari ini kamu bakal nemu. Hitung mundur 5 menit. Wah, wangi banget. Ini kaldu tulang sapi. Ada juga kaldu bebek tua sama kaldu merpati. Kaldu ayam cemani, dan kaldu sirip ikan hiu. Ini kaldu ikan apa ya? Kayaknya dia suka ikan. Kaldu merpati kamu ini kok rasanya beda banget ya? Manis dan wangi alami, pas banget. Dicicipin pelan-pelan. Ada rasa manisnya juga. Wajar aja. Coba dong. Aku coba ya. Skill kamu ini, coba lagi tahun depan deh. Apinya kurang pas, dasarnya juga masih kurang. Ayo kita coba yang ini. Sup ini, kamu baiknya minum banyak-banyak. Bahan-bahan yang dicampur dan direbus jadi sup ini. Minum 1 mangkok, nambah umur 10 tahun. Rasanya kayak balik lagi ke umur 18. Ya ampun, ini enak banget. Belum pernah lihat. Ayah segini semangatnya. Segitunya enaknya? Aduh, sisain dikit buat gue coba. Udah habis. Habis? Gak ada lagi. Memang selalu ada yang lebih hebat di luar sana. Look, Zhouyu. Kayaknya kompetisi dewa masak berikutnya, kita harus datang lagi nih. Masa sih? Tang Sanki masaknya dulu. Biasa aja kok. Kenapa sup ini bikin nagih banget? Aduh, kasih lihat dong. Udah habis. Bapak Hua Wenhong. Beneran segitu enaknya? Gak enak sama sekali. Sup Sanki ini enaknya sampai berebutan. Ini gak mungkin. Kayaknya adek gue bakal kalah nih. Kalah juga wajar, lawannya semua jagoan. Adek lo yang masih baru, masih ada kesempatan. Silakan para juri memberikan nilai. Ronde kedua, nilai tertinggi dan terendah dihapus. Hua Meilan 8.5 poin. Luke 7.5 poin. Zhouyu 7 poin. Ling He 6.5 poin. Lu Qingyan 9 poin. Tang Sanki 10 poin. Astaga, belum pernah ada peserta yang bisa dapat nilai sempurna dari ketiga juri. Tang Sanki, kamu menciptakan keajaiban. Selanjutnya, kita masuk ke babak ketiga. Tunggu dulu, MC. Ada apa? Aku mau mundur. Tadinya kupikir aku cuma kalah tipis. Tapi setelah lomba hari ini, aku sadar. Aku masih perlu banyak latihan. Mimpi kalian itu menang juara.
atau bikin? Masakan yang benar-benar disukai orang? Kamu benar. Aku dan Luke sudah lama kenal, selalu adu gengsi diam-diam. Aku selalu merasa, cuma di kompetisi Dewa Masak ini, kita bisa tahu siapa yang menang. Tapi sekarang, Zhou Yu, kita berdua salah. Tak kusangka Sanki punya pemahaman sehebat itu. Lomba ini kayaknya aku juga gak perlu ikut lagi. Benar? Untuk lomba kali ini, aku juga mau mundur. Bu. Jujur saja, aku ikut lomba ini awalnya mau rebut gelar Dewa Masak. Biar bapakku senang. Tapi sekarang, rasanya gak perlu lagi. Di usia muda sudah bisa dapat pencerahan seperti itu. Aku keliling banyak negara cuma buat cari rasa yang sempurna. Tapi malah lupa makna sebenarnya dari masakan itu sendiri. Cara Meilan memang salah, tapi niatnya benar. Lomba kali ini, Serahkan saja pada generasi muda. penerus Paviliun Cinta Kasih ini, kayaknya aku masih harus pertimbangkan baik-baik. 3 peserta, kalian yakin mau mundur? Yakin? Setelah konfirmasi panitia, disetujui. 3 peserta mengundurkan diri. Semangat! Aku kasih kalian nasihat, malah nyuruh aku tambah semangat. Kalau minyak dimasakkan kebanyakan, lombanya bisa berantakan. Selanjutnya, kita masuk ke babak terakhir yang menegangkan. Babak bebas, para peserta bisa menampilkan masakan andalan, signature dish kalian. Tang Sanki, aku gak akan kalah. Aku akan makan. Bahan bebas, waktu 30 menit, mulai. Ham ham hong. Dulu gagal coba, kali ini pasti berhasil. Harus bisa dong. Pinjam garam dong. Hah, ambil sendiri aja. Wahai Tang Sanki, secerdas apapun kamu, pasti nggak nyangka kalau Lin He itu orangku. Begitu pakai garam ini, juri dan penonton bakal keracunan semua. Kali ini, gue bakal hancurin reputasimu. Kayaknya masih lama nih, bikin nasi goreng telur aja deh. Nasi goreng telur? Masa ya dia pakai ini buat lomba? Udah pasti kalah dong. Aku juga bingung, sebenarnya dia mau bikin apa? Pasti ada alasannya sendiri si cewek ini. Bro, si Sanki ini bikin nasi goreng telur sama ikan bakar? Ini kan makanan biasa banget. Jangan-jangan dia udah gugup di final ya? Iya Jing Chen kalau udah takut. Mending tadi mundur aja, biar kalahnya lebih elegan dikit. Kayaknya sih, dia cuma lapar aja kali ya. Lapar? Apaan sih? Ikut lomba malah makan sendiri. Nasi goreng telur 1 mangkok, kok kelihatannya enak banget ya? Makan sena itu, kasih kakek 1 mangkok dong. Pak Hua, kenapa nih? Ayah, kenapa? Coba kamu cicip sendiri. Nasi goreng telur biasa, bisa sena ini? Buat apa lagi saingan? Ini nih masakan yang selama ini gue cari. Bahan-bahan sederhana, tapi rasanya luar biasa di lidah. Makan! Makan semua! Habiskan! Nanti Tang Sanki langsung digiring ke penjara buat diselidiki. 10? Semua nilainya 10? Sebenarnya, nasi goreng telur ini buat gue sendiri sih. Karya lombaku itu ikan bakar ini. Ikan bakar. Waduh, waduh, waduh. Aduh,
Aku kok jadi terpaku sama ikan ini. Ya ampun, ini beneran ikan panggang yang ada di bumi? Jangan habisin semuanya dong. Kok bisa sih kayak gini? Kasin aku seteguk. Mau makan ikan panggang aja kok susah banget. Pengen banget. Nanti abis lomba aku ajak kamu makan. Rasanya pasti beda. Fiona. Masih ada peserta lain loh. Iya. Cepetan sini, cepetan. Gak pahit, kuahnya kental, bagus-bagus. Biar adil dan transparan, untuk hidangan terakhir, penonton dipersilakan naik ke panggung untuk mencicipi. Tiga dewan juri, hari ini gelar Dewa Masak. Akan jatuh ke tangan siapa? Tolong sebutkan namanya. Tang San Ki, walaupun mereka semua suka masakanmu, tapi jangan terlalu cepat senang. Mata anjing mana yang lihat aku senang? Dua-duanya. Oh, jadi dua mata anjingmu lihat ya? Pemenang utama kompetisi Dewa Masak akan segera diumumkan. Para juri, tolong tunjukkan papan penilaian. Sudah ditulis. Pemenang utama Dewa Masak hari ini adalah Apa aku menang? Ayo, itu penghargaanmu. Gimana bisa sih? Bahan-bahannya cuma sesederhana itu? Kriteria kompetisi Dewa Masak kok bisa sesimpel itu? Seringkali bahan yang paling sederhana justru punya rasa ternak. Kinger, di sini kamu. Kalah sama San Ki. Lukinyan, curang. Lukinyan yang terbaik. Lukinyan. Tang San Ki. Selamat kepada Tang San Ki, pemenang kompetisi ke-12. Bapak Gu, naik panggung serahkan hadiah. Wah, pantas orang kaya. Lihat tuh, cahaya emasnya kayak dewa penyebar rezeki. Keren banget. Kaya. Nih, buat kamu. Kaya. Dasar bocah polos. Sabuk ini harganya bisa ratusan juta loh. Beneran? Dewa Masak. Kamu gak apa-apa. Ada racun. Makanannya beracun. Tang San Ki, berani-beraninya kamu meracuni makanan. Aku. San Ki, Apa kamu salah masukin sesuatu? Hah? Tang San Ki? Semua orang yang makan. Makananmu keracunan, kamu malah sibuk hitung duit di sini. Aku percaya kamu orang baik. Pegangin dulu ini. Makananku mustahil ada masalah. Tapi mereka semua keracunan habis makan masakanmu. Kak, cepetan telepon 120. Suruh bawa alat pemeriksa. Periksa bahannya, terus panggil Fang Yuan ke sini. Oke. Jing Chen. Ini kelihatannya parah semua. Kalau sampai terekspos ke publik. Lu siapa sih? Gue teman terbaik Jing Chen. Lu belum pernah ketemu gue. Gue Lin Su. Wah, menarik banget nih. Ternyata
Lu cuma Lu Qingyan. Si selingkuhan itu. Lu ngomong apa? Hah? Aku gak ngomong apa-apa, kok. Tang Sanki, mending ngaku aja deh. Lu kasih mereka apa sih? Aku, Tang Sanki, bersih hati, gak takut dihujat. Gak nyangka, demi menang kompetisi Dewa Masak ini, lu pakai cara yang begitu jorok. Oh, sekarang aku ngerti. Karena ini, makanya lu bisa juara ya? Lu sama kakak lu, Lingsu, komplotan ngerjain aku. Jangan anggap aku bodoh. Apa-apaan nih? Omongan dia, kok aku bingung banget. Gak nyambung sama sekali. Kayaknya pasti ada salah paham deh. Mana mungkin salah paham. Penonton, juri, sama host semuanya keracunan. Habis makan masakan lu. Iya juga sih, Jing Chen. Soal ini, kita juga gak bisa pastikan. Jangan cuma karena Sanki itu istri lu. Apa? Istri? Pak Gu, lu malah bawa istri lu ikut kompetisi? Aku bakal ekspos berita ini. Expose aja. Gue MAH cuek. Sanki, lu harus benar-benar buktiin diri lu bersih. Kalau enggak, uang hadiah sama sabuk emas ini bisa hilang semua. Kok bisa-bisanya yang udah dikasih malah bisa hilang? Kamu? Siapa bilang mereka cuma makan masakanku? Kita semua lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau gitu, aku juga bisa bilang mereka makan masakan kalian juga. Iya benar. Hidangan terakhir tadi, tamu dan juri. Semua makan masakan kalian. Belum tentu makanan Sanki yang bermasalah. Hei Tang Sanki, kamu punya bukti nggak? Wah si kepiting kecil. Kali ini kok nggak sok manis lagi? Jing Chen, menurutku dia cuma mau cari uang cepat. Ayo kita laporkan ke polisi. Betul. Soalnya banyak yang sakit perut. Kalian cuma mau buktikan? Aku punya. Kamu beneran punya bukti? Cowok cute banget. Pura-puranya mahir banget. Nih, buktinya datang. Tolong periksa bahan-bahan kami dengan teliti. Dan, jangan buru-buru bawa mereka dulu. Kalau ditunggu lagi, bisa-bisa ada yang tewas. Santai aja, Gu Jing Chen. Tolong siapkan puluhan mangkuk air untukku. Tang Sanki, sampai kapan kamu mau berlaga? Seperti dukun gitu? Langit bumi berputar, semuanya kembali ke asal. Perintah 4 penjuru, hanya aku yang paling berkuasa. Gu Jing Chen, berikan ini untuk mereka minum. Jing Chen, sampai kapan kamu mau membiarkannya? Berbuat semaunya? Masa aku harus percaya kamu, bukan dia? Jing Chen, aku? Sekarang aja udah sebel banget. Kalau tahu ternyata Lu Qingyan cuma cari alasan. Dulu dikira cuma anak miskin, terus pergi ke luar negeri. Taunya, Gu Jinchen itu orang kaya. langsung cari-cari alasan, bilang kena kanker, terus balik. Bisa sama Isel. Kayaknya kanker kamu udah lama nggak kambuh ya? Aku? Aduh, gue nggak sakit lagi. Beneran nggak sakit. Luar biasa. Sembuh total kayak gini aja. Tang Sanki ini orangnya dari mana sih? Malah jadi segar bugar. Selidiki tuntas. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Berkeliaran di kompetisi Dewa Masak? Nekat banget sih. Pak Gu ketemu. Di dalamnya ada unsur timbal dan arsen. Setelah dikonsumsi setengah jam, efeknya langsung muncul. Tang Sanki, ini kan kotak garammu. Sekarang mau ngeles lagi gimana? Tang Sanki, kejam banget lu. Niat banget mau celakain orang biasa. Siapa bilang kotak garam ini punya gue? Kotak garam ini ada di meja Ling He. Nggak mungkin lah. Di sini ada CCTV. Kami memang nemuinnya di mejamu. Fang Yuan, tolong ambil rekaman CCTV dari pavilion cinta kasih. Kak, ini semua fitnah. Fitnah murni. Sudah. Jing Chen itu adek gue. Dia nggak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Lagi pula, ini juga nggak ada untungnya buat dia. Bener apa enggak? Tunggu rekaman CCTV dateng. Jing Chen, nggak mungkin Ling He. Beneran nggak mungkin. Jing Chen, dan lagi. Ling He sama Sanki nggak ada dendam apa-apa. Dia juga nggak ada alasan buat ngelakuin ini, Mei Lan. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Gus Hengan, kompetisi udah selesai baru dateng, ya? Gue paham sekarang. Lingsu itu anak haram Guzengan. Anak di luar nikah.
Bangsat. Gus Hengan, berani sekali kau. Hua Meilan, kamu, asal ngomong. Aku kan nggak ngomong apa-apa. Tapi Guzengan nggak tahu kalau Lingsu itu benci banget sama dia, makanya pengen ngambil alih seluruh harta keluarga Gu, termasuk pavilion cinta kasih. Makanya dia kerja sama Lukinyan dan Linghe buat menjebak pavilion cinta kasih. Bukan aku, Tang Sanki. Sayang kamu, dengerin penjelasanku dulu. Penjelasan apaan lagi? Masih berani ngomong, mulutmu bakal kusegel. Percaya nggak? Pak Gu. Rekaman CCTV jelas nunjukin pelakunya. Pak Gu, CCTV jelas nunjukin. Siapa pelakunya? Putar. Linghe. Mantap. Nah, sekarang masih mau ngomong apa lagi? Ini gimana bisa? Kok bisa sih? Kok bisa rencana buat nilep ke aku? Akhirnya malah ke kamu? Apa kamu nggak nyadar? Wadah garam yang aku ambil itu punyamu? Dari tadi udah tahu ya? Punya wadah garam sendiri, malah maksa ngambil punyaku. Kalau bukan karena merasa bersalah, apalagi? Mau ngambil duitku? Mimpi kali. Linghe, kamu tega melakukan hal seperti ini? Sungguh keterlaluan. Kak, aku ini, Aku cuma pengen jadi dewa masak. Jing Chen, percayalah padaku soal ini. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Jing Chen, kamu dan Lingsu kan udah berteman bertahun-tahun. Mungkin aku salah paham sama Sanki. Tapi jangan sampai ngerusak hubungan kalian berdua, ya? Lukinyan, kita udah selesai. Urusan sisanya. Kalian urus sendiri sama polisi. Jing Chen, aku... Dan kamu juga. Udah berapa lama kamu sama Lukinyan? Adikku yang baik, kalau kamu sayang banget sama dia. Ambil aja. Aku, Gu Jingchen. Gak mau barang bekas orang. Ayo kita pergi. Tunggu, uangku. Ayo pulang, urusannya sama kamu nanti. Kakek, tolong bantu aku nasehatin dia dong. Qingyan, ternyata aku salah menilai orang. Mulai hari ini, jangan masuk ke pavilion cinta kasih. Kamu dipecat. Lukinyan, keluarga Gu bukan keluarga bodoh. Kok bisa begini? Udah berpura-pura bertahun-tahun. Kok tiba-tiba ketahuan? Cewek bohongin aku, temen juga bohongin aku. Apalagi yang benar? Hehe, lihat, emasku asli. Terus, nih, uangku juga asli. Hahaha. Kok lo bisa seneng terus tiap hari sih? Bukan cuma gue, mama juga seneng banget tau. Dia bisa-bisanya bikin Guzinan keluar tanpa bawa apa-apa. Sayang banget sih. Sebelumnya, dia udah kasih Lingsu puluhan juta. Lingsu itu ternyata tajir juga ya. Apa semua cewek kayak kalian selalu seneng gitu? Hah? Lo mau jadi cewek? HMPH. Gue aja. Gue juga dari dulu pengen jadi cowok. Tunggu aja. Langit bumi gelap terang, 5 elemen berkumpul, kuperintahkan. Pertukaran jiwa. Hah? Kang Sanki, lo ngapain? Waduh, ternyata ada isinya juga ya. Kang Sanki, Aduh, teriak-teriak. Teriak apaan? Udah dari dulu gue pengen nyoba masukin badan cowok. Buat main-main. Cuma 20 menit kok, takut apa sih? lo gak tahu malu ya? Gu Jingchen, gue ada. Pertanyaan kecil-kecil banget nih. Pertanyaan apa? Gini, misalnya nih ya, lo lagi di alam liar dan kebelet banget. Tapi gak ada toilet. Terus di sebelah lo ada 2 botol.
Satu botol air mineral segini gede. Satu lagi botol minuman energi segini gede. Lo pilih yang mana? Tang Sanki. Lo kan cewek. Lo sadar gak sih lo ngomong apa? Tapi sekarang kan gue lagi jadi cowok. Mau kemana? Gue mau lihat ada penggaris di rumah nggak? Berani kau. Hah? Urusan lo. Kenapa jantungku berdetak kencang banget ya? Jangan-jangan gue sakit? Pengen tahu ukurannya? Coba aja langsung. Pasti ketahuan. Gak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Kau pikir gampang yang ngegoda gue cuma pakai wajah cantik? Mikirin apa sih? Aduh, sakit juga ternyata. Wang Yuan, ini lebih baik beneran ada urusan penting. Bos, besok ada acara lelang, mau ikut? Malam ini harus kasih jawaban. Iya, ikut. Mau beli sesuatu buat dikasih ke orang. Tadi, apa gue bikin dia kaget ya? Semua yang dibeli malam ini, gua yang. Tang Sanki yang bayar. Sanki, lu gini-ginian gak takut? Ketahuan sama adek gua itu? Gua nggak mau. Demi satu cowok doang, ninggalin segudang pilihan. Ini baru hidup enak. Hidup orang tajir. Untung deh dua orang tua itu nggak bohongin gua. Bener juga ya. Dulu gua sampai rela. Buat satu omong tua yang sampai identitasnya aja palsu. Ninggalin cakep-cakep muda. Salah sendiri mata buta. Mata buta banget. Gak apa-apa, sekarang udah melek. Masih ada waktu buat perbaiki. Siapa yang lagi mikirin aku? Kok belum balik-balin? Apa malu ketemu aku? Bisa jadi dia suka sama aku, cuma malu ngomong. Sini, pijitin punggung kakak. Tang Sanki. Katanya cinta banget sama aku, kok malah aku yang duluan? Malu-maluin aja kamu. Ayo, minum, minum, minum. Minum buat kakak. Minum. Nambah duit. Aku kasih bonus. Semuanya dapat bonus. Ambil 2 botol lagi. Tang Sanki. Kayaknya aku suka sama kamu. Mantap. Pelan-pelan makannya, nggak ada yang rebutin. Ini apa sih? Udang saus padang kesukaanmu dulu, lupa? Nggak enak.
Nih lihat ya, aku ajarin kupas sekali. Enak. Aku kupasin lagi ya, perhatiin baik-baik. Gu Jingchen. Kamu juga nggak jahat-jahat amat sih. Ini sebenarnya salahnya di mana ya? Keterlaluan banget. Suruh aku pergi cuma bawa badan doang. Udahlah. Sekarang duit kita udah tipis. Tapi besok ada kesempatan buat balik modal. Balik modal. Besok ada lelang batu giok mentah nih. Duit kita lagi tipis, jadi mending cari-cari koneksi aja dulu. Sekalian kita coba peruntungan, siapa tahu dapat harta karun. Kalau berhasil, gue udah nemu orang yang jago main batu giok. Dapat bocoran dalam nih. Hari ini di arena. Batu giok nomor 369, 3 biji ini, peluangnya gede banget. Bisa ngeluarin giok kaisar hijau. Beneran? Nanti kita fokus aja ke nomor 369 itu. Ambil semua. Kemarin malam lu ngapain aja sih? Sampai ngantuk banget gini? Gak bisa tidur semalam. Kayaknya dia semalam pasti bingung banget ya. Gimana cara nanggapin perasaan gue? Wah, dia cinta banget sama gue. Gue juga jangan sok-sokan dingin mulu. Muka lemes banget. Jangan-jangan semalam dugem? Hah? Kok tahu? Lu juga ke sana? Gu Jingchen, hari ini kan lelang batu giok. Gak nyangka kalian berdua datang juga. Kalau beruntung dapat giok bagus, buat hadiah buat Sanki aja. Semua itu harusnya punya gue, Kang Sanki. Ini semua salah lu? Kita kan udah berteman bertahun-tahun. Gue terlalu kenal lu. Lu emang gak ngerti apa-apa. Jangan sampai gara-gara batu giok doang, lu jadi bangkrut. Urusin aja urusan lu sendiri. Sepanjang yang gue tahu, perusahaan lu tahun ini terus rugi. Selamat datang di acara lelang kami. Hari ini yang kita lelang, batu giok mentah. Judi batu giok pasti sudah tahu. Pertama, kita mulai dengan batu giok nomor 3 dan 4. Tunang aja, jangan sampai kelihatan. Harga buka 1 juta. Batu giok nomor 3, 2 juta. Itu batu giok segede bola kaki ditaruh gitu aja buat dilelang? Iya. Tunggu dulu. Ada apa? Ada yang nggak beres nih. Beli nomor 4. Nomor 4, kamu yakin? Kalau aku menang taruhan ini, kamu kasih aku uangnya? Aku langsung kasih batu yang kamu menangkan itu. Wah, mau kaya lagi nih. Nomor 4, 3 juta. Masa sih nomor 4? Batu segede gitu? Masa ya ada gioknya? Iya benar. Kalau batu nomor 4 ini bisa keluar giok, harganya bisa miliaran. Nggak mungkin lah. Tang Sanki, masakanmu emang jago sih. Tapi ini taruhan batu giok. Kamu ngerti nggak sih soal nomor 4? Batu nomor 4 gede banget kayak bola. Kalau beneran ada giok, masa cuma 1 juta? Kalau aku bilang ada, ya pasti ada. Yang penting kalian berdua. Beli batu jelek 2 juta. Dia suka buang-buang uang, biarin aja dia beli. Lagian juga nggak ada hubungannya sama kita. Jingchen, kita kan kenal baik. Aku nggak bakal nakalin kamu. Kamu ini jelas-jelas ngasih dia 3 juta buat main-main aja. Mau yang nomor berapa lagi? 4, 7, 9, 15. Batu-batu mentah dengan nomor yang dia sebut tadi. Aku mau beli semuanya. 1 miliar. Kamu gila. Dia suka, berapapun harganya aku rela kasih. Uang-uang ini kan emang ada bagianku juga. Gu Jingchen, 1 miliar bukan jumlah kecil, buat beli beberapa batu jelek? Kamu nggak takut ditertawain orang? Aneh. Apa aku sakit ya? Kenapa akhir-akhir ini setiap ketemu Gu Jingchen, jantungku selalu berdebar kencang gini? Hah, pasti tergila-gila padaku, cewek. Pak Gu, Anda yakin? Gesek kartunya. Jangan-jangan aku suka sama dia?
Nggak mungkin deh. Dulu cewek cantik aja nggak bisa bikin aku jatuh hati. Masa sekarang? Gampang banget tergoda sama cowok. Tapi dia kan beliin aku semua camilan enak sekota. Nanti aku bakal beliin kamu lebih banyak makanan enak lagi. Aku juga bakal ajak kamu keliling dunia. Keliling dunia? Ya ampun, aku bakal mati kekenyangan. Batu nomor 369 kita borong semua. Biar mereka tahu betapa bodohnya mereka merugi. Nomor 369 aku ambil. 10 juta. Pak Ling, dengan harga segini, 3 batu mentah kayaknya. Susah didapat. Ini kan lelang, yang nawar tertinggi menang. Apalagi tadi Pak Gu juga mau batu nomor 9. Kalau gitu aku naikin harganya. Batu mentah nomor 9, 3 juta. 4 juta. Nomor 9 gede, kalau menang bisa balik modal berkali lipat. 5 juta. Kamu gak bisa nawar? Aku ajarin. 6 juta. 7. 8 juta. 9 juta. 10 juta. 20 juta. Gu Jingchen, kamu menghina aku? Iya, menghina. Masih mau ikut? Lingsu, kita ambil nomor 3 aja. Batu mentah nomor 3. Aku nawar 5 juta. Masih ada yang berani saingin aku? Lingsu ini juga orang penting, ya. Yang pertama ini kita skip aja. Batu nomor 3, buka sekarang juga. Sama nomor 4, buka juga. Aku pengen lihat. Batu sebesar bola ini, beneran ada gioknya apa enggak? Sekarang dibuka. Buka aja, tenang. Kecuali yang beberapa itu, yang lain mahal. Pak Gu, yakin mau dibuka sekarang? Dengerin istriku, buka. Istri. Waduh, Tang Sanki. Cuma dipanggil istri aja, mukanya udah merah padahal. Tunggu sebentar, saya hubungi tukang buka batu. Gak usah, aku aja yang urus. Hei, si terong ajaib. Kamu bilang mau nomor 3, kan? Buka. Tang Sanki, jangan-jangan kamu kira cuma ditimpuk gini. Langsung pecah batuannya? Ini, gak mungkin. Aku kan sudah. Gimana? Tangannya gak kenapa-napa? Gak apa-apa, gampang. Sekarang lihat nomor 4. Wah, astaga. Ternyata giok kaisar hijau. Besar lagi, segede bola. Masa sih bisa gitu? Tidak, ini mustahil. Nomor 6, bukan nomor 6. 5 juta. Jangan dibuka lagi, kita gak punya uang. Nomor 6. Sama 7, 9, 15, buka semuanya. Kan kita udah bayar. Hang. Astaga, ini giok es beras ketan. Raja segala giok. Tiga-tiganya malah. 1 biji harganya bisa miliaran. Gimana, Gu Jingchen? Aku nggak bohong kan? Kita kaya mendadak nih. Gimana? Seneng lihat aku jadi tajir kan? Nggak mungkin. MC, tolong bungkusin. Mau aku bawa pulang buat istriku mainin. Pak Gu, yang ini bisa kami beli kembali. Gak usah. Aku mau bawa pulang buat mainan istriku. Gu Jingchen, aku pingin makan yang kamu kupasin waktu itu. Si udang kecil. Dah. Kenapa? Kenapa bisa gini? Pak Ling, Bulu, 2 batu mentah yang kalian beli tadi totalnya 700 juta. Gesek. Pak Ling, Nggak usah banyak cakap. Propertiku jadikan jaminan. Uangnya akan kubayar. Lingsu, lu udah bokek ya? Ini semua gara-gara lu. Si sampah. Lu pukul gue? Lu. Ayo. Batu ini sebenarnya secantik apa sih?
Batu apa? Ini kan sumber rezeki gue buat sisa hidup. Masa nggak cantik? Terus, batu ini yang cantik apa gue yang cantik? Elu yang cantik. Pijatlah semua cowok, harta gaib, nggak ada yang secantik elu. Kita nggak cerai, ya? Terus, gue bisa makan ikan bakar sampai muntah? Dijamin muntah. Ikan bakarnya aja belum dimakan. Lain kali makan, dijamin muntah. Gujing Chen dasar brengsek. Ikan bakar. Turunin gue. Gue mau makan ikan. Gujing Chen.